guys, kita lagi ada pengayaan di sekolah. Pakai baju bebas tapi bawa almet. Ini ada cari. Ini alay. Alay. Nih dia nih. Lihat kerudungnya. Di mana? Ini nggak digosok guys karena mati lampu. Kita pakai baju ini. So it's okay. Kita mau pindah. Bentar. Kita mau pindah. Ini di kelas kita. Sendal gua. Tatunya bawa. Ayo. Ini. Guys. Ada baru datang. Break lagi. Iya. Ya gas buru. Si Pia belum datang apa? Udah. Udah tadi. Di mana? Nah, ada babe. Dia lagi honeymoon. Mana? Beklat ya Inde.
UTBK karena dihadapkan oleh banyak teks bacaan. Nah, jadi ketika kalian dihadapkan dengan teks bacaan, itu pengertian antara soal ujian sekolah dengan soal UTBK itu berbeda. Soal UTBK karena kalian dipersiapkan untuk masuk ke jenjang universitas, maka jenis soalnya lebih banyak soal hoax. Nah, jadi kalian harus pakai nalar dan juga materi yang dikombinasi. Paham sampai sini? Kan kalau misalnya di soal ulangan harian kalian biasanya di sini kan nomor 1 tentang karakter. Nah, biasanya kalau soal bahasa Indonesia ulangan pada umumnya, yang harian itu tentukan watak dari tokoh. Nah, itu kan soal ulangan harian biasanya. Nah, kalau soal UTBK kalian lihat di nomor 1. Sesuai dengan bacaan, gambaran karakter Bungus yang paling tepat adalah seorang guru. Kalau kita lihat option A sampai E, ini semuanya hampir benar. Maka ketika kalian UTBK kalian disajikan option-option yang benar semua. Tugas kalian adalah mencari option yang sangat benar sesuai dengan teks. Paham sampai sini? Yang diminta di soal 1 adalah gambaran karakter. Karakter atau watak itu sama. Nah, sama perilaku agak berbeda. Kalau perilaku itu adalah wujud dari tindakannya, kalau karakter adalah sifatnya. Sekarang kita lihat, karakter tergambar di paragraf berapa? Paragraf 1. Kalimat keberapa? Kalimat pertama. Bungus adalah seorang guru yang pandai, karismatik, memiliki pandangan jauh ke depan. Sampai sini berarti kalau kalimat pertama. Kalimat kedua, beliau menyusun sendiri silabus pelajaran budi pekerti dan mengajarkan kepada kami sejak dini pandangan-pandangan dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak asasi jauh hari sebelum orang-orang sekarang menginginkan soal materialisme versus pembangunan spiritual dalam pendidikan. Kami diajarkan mengenali nilai luhur di dalam diri sendiri agar berperilaku baik karena kesadaran pribadi. Nah, kalian yang menyatakan kalimat 1 adalah karakter, kalian terkecoh. Karakternya ada di kalimat 3. Kalimat 3 terakhir. Ada poin di sini. Kami diajarkan menggali nilai luhur di dalam diri sendiri agar berperilaku baik karena kesadaran pribadi. Poinnya adalah 1. Nilai luhur. Sasaran dari nilai luhurnya apa? Di sini. Di dalam diri sendiri agar berperilaku baik karena kesadaran. Berarti sasarannya untuk berperilaku baik. Ini adalah karakter, tapi karakter siapa? Siswanya atau si bungusnya? Siswa. Kenapa jawabannya sesuai ini? Sekarang nalarnya lagi. Kita lihat option A. Di sini pernyataannya bertindak mandiri karena menyusun sendiri silabus mata pelajaran dan mengajarkannya sendiri. Mandiri. Kalian terkecoh dengan kata mandiri. Nah, kemudian yang menjadi objek di sini adalah di option A, menyusun silabus mata pelajaran. Sekarang saya tanya, tahu silabus? Enggak. Jadi gini, kalau guru kalian mengajarkan materi, ada kan di bab kalian bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa. Nah, minggu ini kita belajar ini, minggu depan kita belajar ini. Nah, jadwal pelajaran atau jadwal pembahasan materi itu masukkan silabus. Atau gampangnya bab 1 tentang apa. Nah, subbabnya bagiannya apa aja itu silabus. Yang menyusun adalah guru. Jadi ketika si Bungus ini menyusun silabus, jangan mau. Apa? Silabus dulu. Jadi Sumpah lupa tau. Tengah vlog. Kita habis Pati lagi makan. Itu pamerin dong. Kita habis makan guys. Jalan. Lu nggak jajan? Dan ini makan. Ya udah sana. Apa? Ayo gercep mumpung kita memanfaatkan waktu 1,5 jam. Iya, kayak aku mau. Dulu. Ica. Hai. Panggil aku Anis. Gaya baru. Anis. Udah. Ya kita habis. Nempel banget iya. Kenapa tidak punya kayak gitu? Dan di situ ada orang yang sini mau lihat nggak tuh? Dah. Ini ada pena.
Gimana pen dia katanya di belakang, tapi katanya udah nggak kelihatan tapi di belakang jauh banget tuh. Depan aku semuanya tinggi-tinggi. Enggak. Aku mau muter guys. Kita di kelas yang kelas orang. Masuk vlog aku. Halo. Ngumpulin apa sih? Dia telat, padahal rumahnya deket banget gitu. Alfa kan, soalnya kan bangunnya pagi. Ini. Aku tukang vlog, ya Allah. Assalamualaikum. Hai. Ikut-ikut lu. Kok juga banget sih, Song? Ya, anak ngabis. Ayo. Kamu harus lihat aku kecakar diri aku sendiri, lihat tuh. Kelihatan nggak sih? Kenapa? Mau ditiup sama anak? Iya mau dong. Emang iya. Ini kita TBS ya. Di sini adem banget apa? Bebas aku Senin atau sekarang? nanti aja. Bareng-bareng lah, mereka di situ boleh ya. Itu pending. Aku di sini juga boleh. Bisa keluar. Soalnya nanti nggak bisa keluar tahu. Iya, aku mau di sana. Lah, kunci motor aku di sana. Salah satu indikatornya itu kalau kita baca soal terus kita punya inspirasi untuk mengerjakan soal itu, jadi itu tanda-tandanya kita sudah siap nih. Tapi kalau kita baca soal kita masih ngeblank nih, kamu soal di sini. Jadi itu artinya kamu belum siap. Gampang ya, karena blank siap semuanya. Jadi ada soal, kamu langsung sudah ini. Kenapa? Karena soal itu harus dikerjakan secara cepat. Waktu pengerjaan itu kurang dari 2 menit, sekitar 1,5 menit. Jadi itu kita sudah baca soal, itu sudah bisa menjawab. Rata-rata kalau seluruh soal itu akan terjawab, rata-rata satu soal harus selesai kurang dari 2 menit, sekitar 1,5 menit. Nah, soal-soal di UTBK sekarang kan berbau jadi mengedepankan konsep dan mengedepankan logika. Sebenarnya keuntungan untuk membuat tanaman karena soal-soal pendidikan itu matematika lebih dominan. Kalau kita bagi ini, jenis soal itu kita bagi di 2 kategori besar, yaitu kategori logika dasar sama logika matematika. Logika matematikanya lebih dominan daripada logika dasar. IPA IPS sebenarnya dasarnya sama. Nah, makanya itu lebih menguntungkan anak IPA sebenarnya. Dia bisa kalau mau cari aman, jadi jurusan-jurusan IPS. Karena peluangnya akan lebih besar. Kenapa? Karena biasanya anak IPS kan pengembang matematikanya biasanya nanti ya. Ya, mungkin ada yang mau besar, tapi juga. Oke ya, kita coba.
nilai minimum fungsi kuadrat F adalah min 8. Yang berarti fungsi tersebut melalui nilai min 1,0 dan 3,0. Dari dulu itu sudah mengalami titik 4, B. Yang B sama dengan berapa? Yang bisa? Ini tentang apa? Fungsi. Jadi langkahnya gimana? Saya sudah baru baca soal yang sama. Nilai minimum Ya, jadi begitu harus langsung ada idenya. Idenya gimana? Idenya kita cari dulu fungsinya. Fungsinya itu apa? Nah, setelah ketemu fungsinya, kan kita rumusnya tuh fungsinya fx atau y sama dengan bla 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 gitu kan, kuadrat kan dalam x kan. Nah, setelah ketemu fungsinya, kita masukkan nih, tinggal kita masukkan nih, kita lihat nih x nya dengan 4, nanti ketemu y nya adalah b. Udah, b nya ketemu. Udah selesai. Makanya kita tahu. Nah, gimana cara mencari fungsi itu? Kita punya rumus untuk mencari fungsi kuadrat ya. Itu ada 3 jenis. Yang pertama, diketahui satu titik puncak dan satu titik yang lain. Ada rumusnya. Apa rumusnya? Terus yang kedua, diketahui akar-akarnya. Akarnya ada 2. Dengan satu titik yang lain. Jadi kalau model yang kedua itu ada 3 titik. Kalau model pertama yang menggunakan puncak itu sebenarnya cukup berat. Jadi puncak sama titik lain. Yang ketiga, 3 titik sembarang, ya kan? Nah ini kita pakai model yang pertama kan. Kita ambil titik puncak, titik puncaknya. Jadi kira-kira kalau di sketch